Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam kajian bahasa Arab, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian isim berdasarkan jumlah. Kita sudah sampaikan di awal bagaimana isim itu pembagiannya banyak. Ya, ada berdasarkan jenisnya, ada berdasarkan jumlahnya. Kali ini kita akan bahas pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Artinya ketika diucapkan isim tersebut, orang sudah bisa membayangkan ya ini jumlahnya berapa. Maka kita akan bagi pembagiannya menjadi 3. Kita akan bagi pembagiannya menjadi 3. Yang pertama ada namanya isim mufrad. Isim apa namanya? Isim mufrad. Apa arti isim mufrad? Yaitu adalah kata yang menunjukkan satu. Kata yang menunjukkan satu. Artinya ketika diucapkan kata tersebut, orang udah paham jumlahnya ada 1. Dan itu bisa dilihat dari bentuk katanya. Ya, misalnya muslimun. Di sini kita contohkan muslimun. Muslimun, ketika kita mendengar kata muslimun, berarti kita udah paham jumlahnya ada 1. Satu orang muslim. Muslimun. Ya, muslimun. Kemudian ini namanya mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar karena ini menunjukkan laki-laki. Ya, jadi kalau menunjukkan laki-laki namanya apa? Mufrad muzakkar. Ya, yang kedua, muslimatun. Muslimatun ini juga mufrad muannas. Jadi mufrad muannas yang menunjukkan perempuan. Ketika kita mendengar kata muslimatun, berarti kita paham ini maknanya adalah satu orang muslimah. Satu orang muslimah. Ya, hadhihi muslimatun. Ini satu orang muslimah. Ya, ini namanya mufrad. Ya, ini mufrad. Nah, persoalannya di sini adalah bagaimana cara menentukan kata ini mufrad? Ya, caranya adalah ya, dia tidak memiliki tanda musanna dan dia tidak memiliki tanda jamak. Dan insya Allah akan kita bahas ya tentang musanna dan jamak, apa tanda-tandanya. Yang penting mufrad itu bila mana kata tersebut tidak ada tanda musannanya dan tidak ada tanda jamaknya, berarti dia mufrad. Baik, itu pembagian yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, itu namanya musanna. Jadi yang kedua namanya musanna, isim musanna. Ya. Apa yang dimaksud dengan isim musanna? Kata yang menunjukkan 2. Kata yang menunjukkan 2. Ketika diucapkan kata tersebut, maka tergambarkanlah jumlahnya ada 2. Ya, ada 2. Tadi kita katakan muslimun itu adalah satu orang muslim. Nah, kita sekarang ingin mengungkapkan 2 orang muslim. Kita ingin mengungkapkan 2 orang muslim. Nah, bagaimana caranya? Caranya, perhatikan di sini tanda tunggalnya kata mufradnya muslimun. Itu 1. Kalau berdua, tambahkan alif dan nun. Tambahkan apa? Alif dan nun. Muslimun, satu orang muslim. Ketika ditambahkan alif dan nun, ya, sebelum ditambahkan alif dan nun, ini difathahkan dulu. Ini kan muslimun. Kita fathahkan. Dhammatain ini kita ganti dengan alif, muslimah. Kemudian kita tambah alif dan nun. Sehingga menjadi muslimani. Muslimani. Ya. Mungkin bisa dengan contoh yang lain. Talibun. Ini satu orang murid. Ya. Bisa kita contohkan contoh yang lain ya. Talibun. Ini adalah satu orang murid. Satu orang murid. Nah, kalau 2 orang murid, talibun menjadi talibani. Talibani. Ya, ini 2 orang murid.
Ya, 2 orang murid. Baik. Intinya di sini adalah kalau kita ingin merubah mufrad menjadi musanna, tambahkan di akhirnya apa? Alif dan nun. Sebelum ditambahkan alif dan nun, pastikan huruf terakhirnya sudah berbaris fathah. Pastikan huruf terakhirnya berbaris fathah, kemudian ditambahkan alif dan nun. Muslimun, muslimani. Talibun, talibani. Qalamun, 1 pena. Kalau 2, qalamani. Kitabun, 1 buku. 2 buku, kitabani. Ya, tinggal kita kiaskan dengan kalimat yang lain. Baik. Jadi itu ada namanya musanna. Tinggal menambahkan alif dan nun. Tinggal menambahkan alif dan nun. Nah, bagaimana kalau seandainya musannanya itu muannas? Musannanya itu muannas. Maka ya kita tetap menambahkan alif dan nun sebagaimana isim muzakkar. Di sini kita tambahkan alif dan nun, di sini juga kita tambahkan alif dan nun. Di sini apa mufradnya? Muslimatun. Mufradnya apa? Muslimatun, 1 orang wanita muslimah. Baik, kita sekarang jadikan 2 orang wanita muslimah. Tambahkan alif dan nun. Tetapi sebelum kita tambahkan alif dan nun, pastikan dhammatain ini sudah kita rubah menjadi fathah. Ya, muslimatun ini dhammatain nih. Kemudian kita rubah menjadi fathah. Muslimata, tambahkan alif dan nun. Muslimatani. Muslimatani. Ya, atau contoh yang lain di sini untuk talibun muannasnya adalah talibatun. Talibatun. 1 orang murid perempuan, 1 orang murid perempuan. Ya. Maka 2 orang murid perempuan sama dengan di sini kita tambahkan alif dan nun. Talibatun, talibatun, talibatani, talibatani. Ya. Jadi tunnya ini kita fathahkan dulu. Talibata, tani. Talibata, panjangin tani. Ya. Ya, jadi seperti itu ya cara merubah dari mufrad menjadi musanna. Intinya sama-sama ditambah alif dan nun. Apakah dia isim muzakkar ya untuk 2 orang atau isim muannas untuk 2 orang. Ya, tetap menambahkan alif dan nun. Baik. Kita masuk pada pembagian yang ketiga. Ya, berdasarkan jumlahnya yaitu ada isim jama'. Isim apa? Jama'. Isim jama'. Ya, isim jama'. Ya, di dalam bahasa Arab jama' itu ada 3. Ya, hanya saja kita bahas pada kesempatan ini 2 saja. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada sesi khusus ya tentang jama' ini karena pembahasannya begitu panjang. Secara ringkas saja kita sebutkan di sini ya 2 contoh saja atau 2 jenis daripada jama'. Ya, jama' itu apa? Kata yang menunjukkan 3 atau lebih. Kata yang menunjukkan 3 atau lebih. Ya. Walaupun di situ tidak ada angka 3, ya, tetapi ketika kita melihat ada kata itu berbentuk jamak, maka orang sudah paham dan kita juga sudah paham itu jumlahnya ada 3 atau lebih. Baik. Kita perhatikan di sini. Contohnya adalah muslimuna. Muslimuna. Ya. Apa arti muslimuna? Yaitu adalah 3 orang muslim. 3 orang muslim atau lebih. Ya, 3 orang muslim atau lebih. Muslimuna. Jadi kalau 1 orang muslimun. Ya, muslimun. Kalau dia banyak, ya tinggal menambahkan waw dan nun. Perhatikan di sini muslimun. Ya, ini mufrad. Jadi jamaknya bagaimana? Tambahkan di akhirnya waw dan nun. Ya. Sebelum kita nambahkan waw dan nun, pastikan barisnya dhammah. Muslimun, muslimu,
muslimuna. Muslimun, muslimuna. Mu'minun, mu'minuna. Ya, kafirun, kafiruna. Jadi ada penambahan apa? Waw dan nun. Kalau kita menemukan ada kata di akhirnya ada waw dan nun, maka ini namanya apa? Jamak muzakkar salim. Namanya apa? Jamak muzakkar salim. Berarti jamak untuk 3 orang laki-laki atau lebih. Ya, 3 orang laki-laki atau lebih. Jadi tinggal menambahkan waw dan nun. Yang penting kita harus tahu dulu bentuk mufradnya. Muslimun, muslimuna. Kafirun, kafiruna. Ya. Katibun, 1 orang penulis, katibuna. Tinggal menambahkan waw dan nun. Ini jamak muzakkar salim. Baik. Yang contoh kedua untuk jamak, ya untuk muannas, atau untuk jamak muannas salim. Kita ingin menjamakkan kata muslimah. Muslimah ini 1 orang wanita nih, muslimah. Nah, ya 1 orang wanita muslimah. Kita ingin jamakkan. Tentu ada ya perbedaan antara jamak muzakkar salim menjamakkan untuk muzakkar dan menjamakkan untuk muannas. Kalau untuk menjamakkan muzakkar, kata muzakkar nih muslimun, ini adalah kata muzakkar. Kalau kita ingin jamakkan, tambahkan waw dan nun. Muslimun, muslimuna. Oke. Nah, untuk muannas, muslimatun. Ini adalah muannas, 1 orang wanita muslimah. Sekarang kita ingin mengatakan 3 orang wanita muslimah atau lebih. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, tak marbutahnya ini harus kita hapuskan dulu. Oke? Setelah kita coret nih tak marbutah, ya muslimah ditambahkan alif dan ta. Muslimah, muslimatun. Pokoknya kalau ujungnya atun, ya muslimatun. Berarti itu jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Kafiratun. 1 orang wanita kafir. Kalau banyak, kafiratun. 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 Atau di sini talibatun. Talibatun. Jamakkan. Hilangin ta marbutahnya. Talibatun. Talibatun. Jadi tinggal menambahkan atun. Ini jamak muannas salim. Ya. Atau bisa kita buat contoh yang lain, misalnya ya, misalnya apa? Kita contohkan mudarrisatun. Mudarrisatun. Ya, ini satu orang guru perempuan. Ya, mudarrisatun. Tunggal nih. Nah, sekarang kita ingin jamakkan. Kita ingin jamakkan. Ya, bagaimana jamaknya kalau di sini? Ya, hilangin dulu tamar butoh. Kita buat di sini untuk jamak muannasnya mudarrisah. Ya. Ketika kita hilangkan tamar butohnya, ya, ini kita coret sehingga menjadi apa? Mudarrisah. Mudarrisah. Ya, langkah ke selanjutnya tinggal kita tambah, kita panjang ini nih. Mudarrisatun. Ya, mudarrisatun, mudarrisatun. Ya. Muhandisatun. Misalnya kalau kita buat lagi kata yang lain, muhandisatun. Ya. Muhandisatun. Hilangin tamar butohnya sehingga menjadi apa? Muhandisatun. Ya, dan begitulah seterusnya. Ya, tinggal ya kita hilangkan ta marbutah ditambahkan alif dan ta. Itulah jamak muannas salim. Jadi kita bisa bedakan ya, musanna itu ada alif dan nun. Jadi kalau kita menemukan dalam kata ada alif dan nun, berarti itu musanna. Kalau ada waw dan nun,
berarti itu namanya jamak muzakkar salim. Kalau ada alif dan ta, berarti itu adalah jamak muannas salim. Baik, kalau dia tidak ada tanda alif dan ta, tidak ada waw dan nun di ujungnya, tidak ada alif dan nun, berarti itu mufrad. Ya, berarti itu mufrad. Jadi identifikasinya dilihat dulu. Kalau ada alif dan ta, berarti itu jamak muannas salim. Kalau ada waw dan nun, muslimuna, kafiruna, waw dan nun, berarti itu jamak muzakkar salim. Kalau ada alif dan nun, berarti itu adalah musanna. Nah, mufrad bagaimana? Dia tak punya tanda. Tidak ada alif dan nun padanya. Seperti ini, muslimun, nggak ada alif dan nun. Ya, tidak ada juga waw dan nun di sini. Tidak ada juga alif dan ta. Berarti dia mufrad. Ya, insya Allah bisa dipahami. Ya, ini cara membedakan antara mufrad, musanna dan jamak. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita bisa buat di dalam latihan yang lebih banyak lagi. Ya, dengan banyak latihan, insya Allah ini akan bisa kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.